Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian dengan materi penyusunan hasil, penelitian, pembahasan dan juga kesimpulan dan juga saran. Dengan unsur pengampu Bapak Dr. Winnie Eka Putra, MSc CIKA CSAS, dengan saya sendiri, pemateri Puan Maharani, NIM 1702008 Potensi 2020. Baik, masuk pada pembahasan utama yang terkait dengan penyusunan hasil penelitian, di mana pengertiannya sendiri ini laporan penelitian merupakan suatu media atau dokumen komunikasi secara peneliti antara peneliti dengan masyarakat umum, terutama pembaca yang ditargetkan atau yang berkepentingan dengan penelitian yang telah dilakukan tersebut. Nah, beberapa penelitian menggambarkan bahwa unsur-unsur dari laporan penelitian seperti yang ditampilkan sudah ada judul tulisan, abstrak, pendahuluan, bahan dan metode penelitian, hasil pembahasan, dan juga simpulan dan saran, dan juga daftar pustaka. Nah, selanjutnya terkait dengan bagian-bagian dari hasil penelitian. Terdapat 3 bagian, yaitu pertama itu bagian pembuka, di mana sebuah laporan penelitian lebih lengkap harus mengandung komponen-komponen di bawah ini seperti judul, halaman pengesahan, halaman penerima, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, bagian atau skema, atau juga daftar singkatan atau lambing. Nah, ada pun juga masuk kepada bagian 2, ini inti. Pada bagian inti, seluruh komponen seperti pendahuluan, kajian pustaka kerangka teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta juga simpulan dan saran disajikan secara lengkap, di mana pendahuluan dapat diartikan sebagai secara umum harus lengkap mengumumkan tentang latar belakang, ruang lingkup pembatas, dan rumusan masalah, tujuan pertanyaan peneliti, serta anggapan dasar atau hipotesis. Untuk kajian pustaka dan kerangka teori, mengungkapkan teori secara hasil teori serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang merupakan dan juga yang pernah dilakukan pada topik yang sama dan serupa. Adapun juga kerangka teori dapat diartikan sebagai dasar pemikiran yang menerangkan dari sudut mana permasalahan ditinjau yang nantinya dijabarkan menjadi bagian variabel penelitian. Untuk metode penelitian ini sendiri dijelaskan secara terperinci mengenai pendekatan atau desain penelitian, populasi sampel penelitian, metode pengumpulan, dan juga analisis data serta kelemahan-kelemahan penelitian. Nah, hal yang tidak kalah penting dari bagian metode penelitian ini uraian tentang kelemahan-kelemahan yang membatasi penelitian yang telah dilakukan, misalnya keterbatasan jumlah sampel, kemungkinan komunikasi, dan juga apabila penelitian eksperimental, serta keterbatasan waktu dan dana penelitian. Sedangkan hasil dan pembahasan nanti disinggung lebih lanjut pada materi selanjutnya, dan juga kesimpulan dasar nanti dijelaskan lebih lanjut. Nah, masuk pada bagian ketiga, ini bagian penutup. Nah, bagian ini tidak kalah penting, seperti penulisan sebuah laporan lengkap dari bagian penutup. Bagian penutup sendiri umumnya terdiri daftar pustaka, lampiran, dan juga daftar indeks atau glosarium. Nah, untuk daftar pustaka sendiri mengacu pada urutan nama, belakang, serta alfabetikal. Nah, secara terperinci, tata cara penulisan daftar pustaka biasanya mengikuti aturan yang berlaku secara internasional atau menggunakan standar dari Association of American Psychology atau APA. Untuk lampiran sendiri dapat berupa tabel, ada pun juga gambar, peta, bagan, instrumen penelitian, serta kuesioner atau daftar checklist atau observasi yang telah dipaparkan pada bagian inti laporan. Adapun indeks atau glosarium, dapat dijabarkan sebagai daftar kata atau istilah yang terdapat dalam pada laporan. Penulisan indeks disusun berdasarkan nama atau subjek serta alfabetikal seperti daftar pustaka. Nah, untuk pembahasan sendiri pada topik selanjutnya ini pembahasan di mana pengertian pembahasan dapat ditarik sebagai inti dari sebuah laporan penelitian. Nah, pada bagian ini penulis atau peneliti harus menyajikan secara cermat dan jelas mengenai analisis dan serta pembahasan berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori yang telah disajikan sebelumnya. Nah, secara umum bagian ini menekankan pada tiga hal seperti yang telah ditampilkan, ini hasil analisis hasil lengkap, hasil analisis pokok berhubungan dengan tujuan dan pernyataan atau hipotesis penelitian, ada juga pembahasan mengenai hasil tersebut dihubungkan dengan teori dan penelitian terdahulu yang disajikan
dalam bagian kajian pustaka dan kerangka teori. Nah, untuk tujuan dari pembahasan sendiri, seperti yang ditampilkan teman-teman, seperti itu, mengaitkan kesesuaian temuan peneliti dengan prediksi teori, mengaitkan kesesuaian hasil riset dengan hasil riset sebelumnya. Hasil penelitian dinilai akurat dan sangat krusial, dan juga menjelaskan implementasi lain dari penelitian, nah termasuk keterbatasan temuan-temuan peneliti. Nah, masuk ke pembahasan ketiga, yaitu terkait kesimpulan dan saran. Untuk pengertiannya sendiri, dari sudut kesimpulan sendiri, ini bagian yang berisi tentang pernyataan singkat, jelas dan sistematis dari seluruh hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian. Nah, terdapat 3 bagian untuk sebuah kesimpulan. Harus menjelaskan tentang, ya seperti ditampilkan ini, menyatakan kembali premisi utama, menyajikan satu atau 2 kalimat umum yang secara akurat merangkum argumen kita sebagai peneliti yang mendukung premis utama. Itu juga memberikan peringatan umum tentang konsekuensi tidak mengikuti premis yang telah kita ajukan, dan atau pernyataan umum tentang bagaimana masyarakat atau organisasi akan mendapatkan manfaat dari mengikuti premis tersebut. Nah, masuk ke saran teman-teman. Nah, saran sendiri dapat diartikan sebagai usulan atau pendapat atau juga rekomendasi dari seorang peneliti yang berkaitan dengan pemecahan rumusan masalah yang menjadi objek peneliti maupun kemungkinan peneliti lanjutan. Nah, bagian dari saran rekomendasi ini harus mengacu pada referensi ke masalah peneliti atau tujuan laporan penelitian, adapun juga keputusan tentang alternatif terbaik dari yang dievaluasi dalam laporan yang ditawarkan, serta saran perlu digarisbawahi untuk menekankan bahwa ini adalah rekomendasi di mana bahasa harus singkat, berdasarkan pada tindakan yang digunakan dalam kalimat, juga menekankan hal tersebut. Nah, pada bagian kesimpulan dan saran sendiri, peneliti berupaya untuk menunjukkan benang merah antara keseluruh bagian dalam penelitian, terutama pada bagian masalah hipotesis dan juga teknik analisis data, masuk pada cara membuat kesimpulan dan saran. Masuk untuk cara membuat saran sendiri, di mana menekankan yang pertama ini menekankan pentingnya pernyataan tesis, di mana pertanyaan atau teori didukung oleh argumen yang ditemukan dalam penelitian tersebut. Yang kedua, bersihkan tesis yang lengkap bagi pembaca. Dan juga yang ketiga, memberikan kesan terakhir pada pembaca. Dan yang keempat, jawab dengan tepat pertanyaan-pertanyaan spesifik yang diajukan pada penelitian yang awal. Nah, ada juga terdapat beberapa saran sebagai kita peneliti yang dapat digunakan untuk menyusun kesimpulan tersebut. Ini seperti menjawab pertanyaan so what, juga mensintesis atau jangan meringkas, itu arahan ulang pembaca kita, dan juga membuat makna baru. Ini termasuk lagi ke pembahasan terkait dengan cara membuat saran. Nah, saran rekomendasi sendiri harus konkret dan spesifik. Ini harus didukung dengan alasan yang jelas yang berhubungan dengan kesimpulan kita sebagai peneliti. Oleh sebab itu, dapat membuat saran menekankan pada target peneliti, misalnya itu kalau kita organisasi yang kita teliti, ataupun juga orang lain, masyarakat, dan juga yang lainnya. Nah, cari kelemahan dari penelitian terdahulu dan juga atau penelitian kita, dan juga kemudian cari solusi saran dari penelitian kita tersebut. Ini merupakan slide terakhir dari materi berkaitan dengan penyusunan hasil penelitian, pembahasan kesimpulan dan saran. Mohon maaf jika terjadi kesalahan penulisan, pengucapan, kata, dan lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman dan juga serta ilmu kita semua dan menjadi berkah ke depannya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.